Mereka tidak punya visi misi yang jelas, Pak. Mereka tidak punya hati yang baik untuk membawa tanah ini, membawa masyarakat ini untuk maju. Kenapa kita masih miskin sementara uang kita besar, banyak? Saya tidak bisa salahkan siapa karena sistem negara kita kan diatur. Dari ketentuan dari pusat turun, kami di daerah sebagai pelaksana melaksanakan apa yang ada. Tetapi ternyata aplikatif yang ada di daerah kami dan kemudian konstruksi pejabat yang ada ini, laki-laki memegang peranan penting. Sementara mereka punya tingkat pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat tidak match sama sekali, sehingga itu yang menjadi, mau bilang mimpi harus berdaya tapi tidak bisa berdaya. Saya sedih, Pak, karena saya 10 tahun ada di Bandung sekolah dan saya lihat saudara-saudara saya Indonesia lainnya bisa maju, kenapa kita tidak? Hanya 3 juta saja tapi repot sekali mengurus orang 3 juta di Papua. Apakah karena kita lambat untuk mencerna? Ketika dikasih makanan yang baik kita tidak bisa cerna dengan baik. Lalu kita tidak bisa menghasilkan sesuatu. Selama menjadi kepala pemberdayaan perempuan menangis saya. Saya punya dana besar, Pak, tapi tidak bisa bikin apa-apa. Karena dilandas, dibawa di akar rumput, laki-laki memegang peranan penting, kita terbentur dengan hambatan-hambatan sosial, terkonstruksi begitu ketat dan kita tidak mencapai apa, tidak mencapai. Saya tidak berhasil mencapai hasil yang saya impikan bahwa perempuan bukan seperti saya, mungkin lebih dari saya. Mereka boleh jadi profesor, mereka boleh jadi orang besar dan sebagainya. Tanah ini gampang untuk dibangun, tetapi sulit sekali. Sulit. Karena tidak semua laki-laki yang ada menjadi birokrat. Mereka tidak punya visi misi yang jelas, Pak. Mereka tidak punya hati yang baik untuk membawa tanah ini, membawa masyarakat ini untuk maju. Karena itu terbentur dengan kita bilang orang berteriak merdeka, merdeka, merdeka dari perut dulu, bukan merdeka demokrasi. Tapi kita tidak memerdekakan mereka dengan cara yang dia butuh hari ini. Harusnya ini yang diterjemahkan kembali kemerdekaan yang diteriaki oleh orang-orang kecil ini. Sistem yang ada dengan pengelolaan yang dana yang besar yang ada tidak tersentuh oleh masyarakat kecil. Sedih rasanya. Pengelolaan anggaran masih terasa di zamannya Pak Bas. Artinya bahwa saya ada di masa itu dan saya tahu bagaimana caranya akuntabilitas itu jalan dengan baik. Kan harus ada periode kita rapat pimpinan dengan gubernur, kemudian evaluasi dan sebagainya, itu terasa. Tapi di zaman sesudah saya tidak ikuti dengan ini, hanya dengar hasil saja dan lihat hasilnya tidak terasa sama sekali. Apa yang ada ini adalah hasil pembangunan dari gubernur-gubernur yang lama. Sistem pemilihan kemarin dalam kepala daerah, sistemnya yang mereka pakai nokeng, dan itu saya tidak setuju sama sekali. Sebab kita tidak mendidik masyarakat untuk belajar bagaimana berdemokrasi yang baik, dan itu tidak baik dan tidak menguntungkan. Hasilnya kita bisa lihat dari Lukas NMB yang sekarang ini. Dalam birokrasi yang ada, mereka yang tidak tahu baca, mungkin tidak tahu baca, tidak tahu tulis, tidak tahu aturan pemerintah juga. Zamannya Pak Bas, misalnya Pak Baswebu, saya bandingkan dengan ketimbang dengan Pak Lukas NMB, jauh sekali dari mulai planning sampai dengan pelaksanaan program pembangunan yang ada. Jauh sekali. Master plan Pak Baswebu jauh lebih hebat daripada yang ada. Kenapa sulit sekali membangun Papua? Dan ini ada pada orang-orang Papua sendiri. Kita tidak bisa salahkan orang pusat. Memang pernah saya bicara, pusat ini hari ini kirim kebijakan baru, hari ini bikin keputusan baru dan segala macam. Sementara kita sendiri lambat untuk lari untuk menerima itu. Jadi mimpi saya adalah kalau bisa kita juga sama dengan perempuan-perempuan yang ada di Jakarta, di Indonesia seluruhnya. Kami juga bagian dari Republik ini. Kita pertemuan dengan DPR Provinsi lebih dekat ketimbang dengan MRP. Saya saran bahwa harus ada penempatan orang yang
setidak-tidaknya bukan antropolog, tapi dia punya wawasan tentang itu karena dia mau membangun masyarakat. Kan itu kan agama, adat dan perempuan. Sementara mereka yang ada di situ tidak menguasai ilmu tentang ini. Dan akhirnya tidak bisa menghasilkan output berupa kebijakan yang bisa sinergi atau match dengan apa yang dihasilkan oleh legislatif dan eksekutif.